Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Ulinuha dari kelas akuntansi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pasar oligopoli. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian pasar oligopoli. Apa sih pasar oligopoli itu? Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari beberapa produsen saja, dan jika hanya terdapat dua perusahaan disebut dengan pasar duopoli. Ciri-ciri pasar oligopoli. Ciri yang pertama adalah menghasilkan barang standar maupun barang yang berbeda coraknya. Ada kalanya perusahaan dalam pasar oligopoli menghasilkan barang standar. Industri dalam pasar oligopoli yang demikian sifatnya banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah seperti produsen bensin, industri baja, dan aluminium, dan industri bahan baku seperti industri semen dan bahan bangunan. Di samping itu, banyak pula pasar oligopoli yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang berbeda corak. Barang seperti itu pada umumnya adalah barang akhir. Contoh dari pasar oligopoli yang menghasilkan barang akhir adalah industri mobil dan truk, industri rokok, dan industri sabun cuci dan sabun mandi. Ciri pasar oligopoli yang kedua adalah kemampuan menentukan harga, ada kalanya kuat dan ada kalanya lemah. Kemampuan menentukan harga lemah terjadi jika para oligopolis tidak bekerja sama. Jika seorang oligopolis menurunkan harga, maka penjualannya meningkat tetapi segera dibalas oleh pesaingnya. Dan kemampuan menentukan harga kuat terjadi jika para oligopolis bekerja sama sehingga harga dapat distabilkan pada harga yang mereka kehendaki. Dan ciri yang ketiga adalah pada umumnya memerlukan promosi atau iklan. Iklannya secara terus-menerus sangat diperlukan oleh perusahaan oligopoli yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pengeluaran untuk iklan biasanya besar sekali untuk perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Kegiatan promosi secara iklan yang sangat aktif tersebut adalah untuk dua tujuan, yaitu menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. Perusahaan oligopoli yang menghasilkan barang standar membuat pengeluaran untuk iklan yang lebih sedikit. Iklan tersebut terutama untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Berikut ini adalah contoh pasar oligopoli, yaitu industri semen, industri kendaraan bermotor, layanan telekomunikasi, rokok, dan jasa penerbangan. Kaitan antar perusahaan yang tidak melakukan persepakatan. Dalam pasar oligopolis, penurunan harga dari suatu perusahaan berkecenderungan menyebabkan perusahaan lain melakukan penurunan harga agar tidak kehilangan pelanggan. Jika terdapat satu perusahaan yang menaikkan harga, perusahaan lain tidak ikut menaikkan harga yang akan berakibat bertambahnya konsumen bagi mereka. Kurva permintaan dalam oligopoli. Dalam gambar tersebut, kurva D1-D1 menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila dimisalkan perusahaan-perusahaan lain tidak melakukan perubahan harga, walaupun perusahaan yang pertama melakukan hal itu. Sedangkan kurva D2-D2 adalah permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila dimisalkan perubahan harga yang dilakukannya akan diikuti oleh langkah yang sama oleh perusahaan-perusahaan lain. Seterusnya, misalkan pada permulaannya harga yang berlaku di pasar adalah P0, maka jumlah permintaan adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik E, yaitu jumlahnya adalah sebanyak Q0. Kurva MR dalam oligopoli. Kurva MR1 adalah kurva hasil penjualan marginal apabila kurva permintaan adalah D1-D1, dan kurva MR2 adalah kurva hasil penjualan marginal apabila kurva permintaan adalah kurva terpatah D1-ED2. Maka, kurva hasil penjualan marginal adalah kurva MR1 yang ditebalkan dari atas sehingga ke titik A1, dan kurva MR2 yang ditebalkan dari titik A2 ke bawah. Kurva keseimbangan dalam oligopoli. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa selama perubahan biaya produksi tidak menyebabkan kurva biaya marginal berada di atas MC2 atau di bawah MC1. Keseimbangan pemaksimuman keuntungan yang dinyatakan di atas tidak akan mempengaruhi perubahan. Dengan demikian, selama kurva biaya marginal memotong MR di antara titik A1 dan A2,
harga dan jumlah produksi perusahaan tidak akan mengalami perubahan. Bentuk hambatan masuk industri oligopolis. Terdapat jumlah perusahaan yang terbatas di dalam pasar merupakan suatu bukti nyata bahwa perusahaan-perusahaan baru adalah sangat sukar untuk masuk ke pasar oligopoli. Faktor-faktor penting yang menyebabkan kesukaran memasuki pasar oligopoli adalah skala ekonomis, biaya produksi yang berbeda, keistimewaan hasil produksi. Skala ekonomis, makin rendah biaya per unit produksi sehingga harga jual bisa semakin rendah. Jika terdapat permintaan tambahan, mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk merebut penambahan tersebut sehingga mereka semakin menguasai pasar. Berikutnya, biaya produksi yang berbeda. Hal ini dikarenakan jumlah output berbeda, biaya bisa berbeda pada tingkat output yang sama, pengetahuan lebih dalam, pekerjaannya yang lebih berpengalaman, akses dana dan bahan baku lebih murah. Berikutnya, keistimewaan hasil produksi. Keistimewaan yang pertama adalah sangat terkenal atau terpercaya. Yang kedua, produknya rumit atau kompleks. Dan yang ketiga adalah menghasilkan banyak produk yang sejenis. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihan yang pertama adalah konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya karena pasar ini menyediakan banyak pilihan. Yang kedua, ketatnya persaingan antar produsen memberikan keuntungan tersendiri bagi konsumen, yaitu kesadaran produsen tentang pentingnya produk berkualitas dengan harga terjangkau. Yang ketiga, umumnya produsen di pasar oligopoli selalu melakukan inovasi terhadap produk dan pelayanannya sehingga dengan sendirinya produk akan terus berkembang. Kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, produsen baru akan kesulitan untuk masuk ke pasar ini karena persaingannya sangat ketat. Yang kedua, sering terjadi perang harga antar produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Yang ketiga, memerlukan modal besar untuk melakukan promosi atau iklan secara terus-menerus agar dikenal atau diingat oleh konsumen, dan produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lain. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.